빨리 안 와! 올라가다가 넘어졌는데 그리고 저도 체력 미달이 아닙니다. 감으로. 네. 개들 같은 아새끼들 이 새끼들이야. Ketika semua polisi mengabaikan sebuah kasus, namun dua polisi baru ini justru nekat melanggar aturan demi memecahkan kasus itu. Dan malah mereka membongkar kejahatan terbesar di Korea. Seperti apa kisahnya? Inilah dia Midnight Runner. 잠시 주목해 주시기 바랍니다. Film dimulai di sebuah universitas kepolisian yang terletak di negara yang dikenal sebagai tempat lahirnya para boyband. 신속히 작별 인사를 나눠주시기 바랍니다. Sebelum mereka memasuki masa pendidikan, mereka diberi kesempatan untuk berpamitan dengan orang tua masing-masing. Di antara para kandidat yang hadir, sebagian besar merupakan anak-anak dari keluarga dengan kepolisian. Namun, ada dua pria yang tampak berbeda di tengah kerumunan itu. Mereka datang bersama orang tua yang biasa saja dan bukan berasal dari politikus ataupun institusi penting. Meskipun demikian, semangatnya tidak kalah dari kandidat lainnya. Mereka bertekad membuktikan bahwa mereka juga mampu menggapai impian untuk menjadi polisi. Dua pemuda itu bernama Ki-jon dan juga Hae-yeol. Mereka memulai perjalanan di sekolah kepolisian dengan langsung membuat heboh karena protes tentang potongan rambutnya. 1년 동안 기른 머리라 잘 좀 부탁드리겠습니다. 비용신? Dan mereka pun terlibat perdebatan. Namun, nasib mempertemukan mereka di kamar asrama yang sama yang membuat mereka akhirnya terus bertengkar dan bertengkar. Hari demi hari mereka lalui pelatihan fisik yang ketat dipimpin oleh perwira cantik yang bernama Jo-hee. Dia selalu disiplin dalam mendidik para siswa polisi ini. 똑같이 안 뛰어! 1부터 100까지. Dalam proses latihan itu, Ki-jon tidak kesulitan. Namun Hae-yeol, dia tidak suka dengan olahraga dan harus berjuang lebih keras karena tidak terbiasa. Selang beberapa saat, Profesor Dong-lee datang dan mengumumkan bahwa dua calon mahasiswa telah gagal dalam ujian fisik. Dia lalu menyuruh semua para siswa untuk mempersiapkan ujian terakhir, yaitu berlari mengelilingi gunung dalam waktu 1 jam. Jika gagal, mereka tidak akan diterima sebagai mahasiswa kepolisian. Ki-jon dan Hae-yeol bertekad untuk berhasil dalam ujian ini. Namun, saat sedang berlari, Hae-yeol yang tidak memiliki stamina yang cukup malah terjatuh dan di tengah jalan dia tersandung bahkan cedera pada kakinya, sehingga dia pun tidak bisa melanjutkan. Hae-yeol berusaha meminta bantuan kepada calon mahasiswa lain, tapi semua orang terlalu fokus pada ujian dan mengabaikannya. Selang beberapa saat, Hae-yeol melihat Ki-jon dan memohon bantuan. Meskipun awalnya menolak, Ki-jon teringat impiannya untuk membahagiakan ibunya menjadi polisi yang baik, hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk menggendong Hae-yeol di punggungnya. Dengan penuh perjuangan, Ki-jon berusaha membawa Hae-yeol menuju garis finish. Namun, karena menggendong sangatlah berat, membuatnya terlambat sampai di garis finish itu. 빨리 안 와! 어떻게 된 거야? Jo-hee pun marah karena mereka telah melewati batas waktu. Namun, ketika melihat Ki-jon yang kehabisan nafas, Hae-yeol pun segera menjelaskan kepada Jo-hee bahwa mereka terlambat karena Ki-jon membantunya. 올라가다가 넘어졌는데 박기준 후보생이 저를 업어줬습니다. 박기준 후보생은 꼭! Sementara tidak ada calon mahasiswa lain yang mau menolong. Setelah mendengar penjelasan dari Hae-yeol, Jo-hee memarahi semua calon mahasiswa dan menekankan bahwa seorang polisi sejati harus mengutamakan membantu orang lain daripada dirinya sendiri. Jo-hee lalu menyuruh semua mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian untuk kembali berlari menaiki gunung. Jo-hee pun bangga kepada ketulusan Ki-jon dan akhirnya memutuskan untuk meloloskan keduanya. 니들은 의무실로 가. Sejak saat itulah, Ki-jon dan Hae-yeol yang sebelumnya sering bersaing, kini mereka membangun persahabatan yang kuat.
2 tahun kemudian, Ki-jun dan Hae-yeol telah menjalani sekolah dan segera akan lulus. Hari itu teman mereka memperlihatkan foto pacarnya yang cantik di ponselnya. Karena burung emprit Ki-jun dan Hae-yeol selalu nganggur, mereka pun memutuskan untuk mencari pacar di sebuah klub malam. Mereka pun mendatangi Profesor Dong-lee untuk meminta izin supaya bisa mencari pacar. Mendengar alasan mereka, Profesor Dong-lee yang kasihan pun setuju untuk memberi izin. Namun, jangan melakukan hal yang melanggar aturan. Singkat cerita, Ki-jun dan Hae-yeol tiba di klub. Ini adalah pengalaman pertama mereka merasakan suasana dugem. Mereka melihat banyak wanita yang cantik-cantik dan juga mulus. Mereka pun berpencar untuk mencari pasangan masing-masing. Hae-yeol berusaha menarik perhatian seorang wanita dengan tarian yang kayak... Karena goyangannya yang aneh, dia justru membuat wanita-wanita di sekitarnya merasa takut dan pergi. Di sisi lain, Ki-jun menggoda seorang wanita di meja bar dengan langsung aja main tembak. Alhasil, wanita itu juga pergi meninggalkan Ki-jun. Menyadari betapa cupunya mereka, Ki-jun dan Hae-yeol memutuskan untuk pindah ke angkringan pinggir jalan. Saat akan pulang, mereka melihat seorang gadis muda yang sedang berjalan melewati mereka. Mereka pun bertaruh. Jika remaja itu menoleh, mereka akan berkenalan. Tak disangka, remaja perempuan itu ternyata menoleh dan mereka pun mengikutinya untuk kenalan. Namun saat berada di jalan yang sepi, mereka malah sibuk bermain sweet untuk menentukan siapa yang akan menghampiri si remaja itu. Namun tiba-tiba dari mobil yang melintas, seseorang pun menculik remaja itu. Melihat kejadian itu, Ki-jun dan Hae-yeol segera berusaha mengejar, tetapi mereka kehilangan jejak. Merasa ada yang tidak beres, Ki-jun melaporkan kejadian itu kepada petugas kepolisian. Hae-yeol pun berhasil mengingat plat nomor mobil pelaku penculikan, tetapi laporan mereka ternyata ditolak karena dianggap belum cukup bukti. Keduanya pun segera menuju ke kantor polisi terdekat, tapi ternyata proses laporan memakan waktu yang cukup lama. Ki-jun dan Hae-yeol merasa tidak ada waktu lagi bagi keselamatan si remaja yang diketahui bernama Yeonjung. Mereka pun teringat pelajaran dari Profesor Dong-lee mengenai tindakan dalam situasi darurat. Mereka harus kembali ke lokasi kejadian untuk mencari barang bukti yang bisa membantu mengidentifikasi korban. Setibanya di TKP, Ki-jun menemukan sebuah bungkus plastik berisi tteokbokki yang ditinggalkan oleh Yeonjung. 왜? 살아있는 것 같아. 응? 떡볶이. Dengan petunjuk ini, mereka berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang Yeonjung dengan mengunjungi kedai itu. Mereka berharap penjualnya bisa mengenali Yeonjung. Setelah berkeliling, mereka akhirnya menemukan penjual yang mengenali Yeonjung. Penjual itu memberitahu bahwa Yeonjung bekerja di sebuah salon kecantikan esek-esek. Karena memasuki tempat itu melanggar peraturan universitas, mereka pun sepakat untuk membagi tugas. Hae-yeol masuk untuk mencari informasi, sementara Ki-jun berjaga di luar. Di dalam salon itu, Hae-yeol langsung disambut oleh seorang wanita seksoi yang membuat jiwa bujangnya pun tidak tertahankan. 사실은 제가 귀를 파러 온 게 아니고요. Namun dia segera teringat lagi akan tujuannya dan menanyakan tentang Yeonjung. Wanita itu mengenali ciri-ciri Yeonjung dan memberitahunya bahwa Yeonjung melarikan diri dari rumah dan tinggal di kos-kosan bersama teman-temannya. 윤정 씨가 사시는 곳에 대한 정보는 가출한 애들이랑 같이 산댔으니까 주소는 날 모르지. Sedangkan di luar, Ki-jun malah mampir ke warung dan tiba-tiba polisi malah datang ke tempat itu. Khawatir akan ketahuan, Ki-jun pun langsung mencari perhatian para polisi itu dengan mengejeknya. 잡으세요! 선배님 무시하시죠? 네. Setelah mendapatkan informasi, Hae-yeol keluar dan melihat Ki-jun yang sedang berlari. Keduanya pun bergegas menuju ke kos-kosan Yeonjung. Ketika mereka mengetuk pintu, kedua pria pun muncul dan melarikan diri. Di sini Hae-yeol berhasil mengejar pria itu dan menggunakan jurus bela diri untuk menjatuhkannya.
Setelah menginterogasi pria itu dan memeriksa handphonenya, mereka menemukan bahwa Yeonjung sengaja dijual untuk diculik oleh sindikat mafia. Dengan informasi ini, Ki-jeon dan Hyeol bertekad untuk menyelamatkan Yeonjung dan menghentikan sindikat itu. Setelah menerima informasi tentang lokasi persembunyian sindikat mafia, Ki-jeon dan Hyeol segera memesan taksi dan menuju ke TKP. Namun, sopir memperingatkan mereka bahwa tempat itu terkenal dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Meskipun merasa takut, mereka tetap bertekad untuk menyelamatkan Yeonjung bagaimanapun caranya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke restoran untuk mencari informasi lebih lanjut. Di sisi lain, Ki-jeon mencoba menelpon nomor yang diperoleh dari pria yang mereka interogasi. Tetapi orang yang dia hubungi ternyata berada tepat di belakangnya, dan kita sebut saja Kang Ipul. Dalam keadaan panik, Ki-jeon menutup panggilan. Tetapi Kang Ipul ini menelpon kembali dan suara HP-nya malah terdengar oleh mereka. Menyadari bahwa mereka dicurigai, Ki-jeon dan Hyeol terpaksa menggunakan ilmu kanuraganya untuk menjatuhkan mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan Kang Ipul dan anak buahnya, mereka menginterogasi untuk mendapatkan info tentang lokasi Yeonjung. Kang Ipul mengarahkan mereka ke sebuah gedung kosong yang tidak jauh dari situ. Sesampainya di gedung kosong, mereka pun membagi tugas. Hyeol mencari Yeonjung, sementara Ki-jeon menjaga Ipul. Tanpa diduga, pemilik restoran yang mereka kunjungi sebelumnya muncul dan mendatangi seorang pria bernama Chunyang. Dialah ketua sindikat mafia yang terkenal sangat kejam. Sekarang kita kembali ke Hyeol yang terkejut menemukan banyak gadis remaja yang disekap di gedung kosong itu. Dan semuanya berteriak minta tolong. Tak lama kemudian, Yeonjung memanggil Hyeol dan meminta untuk diselamatkan. Hyeol pun segera memberitahu Ki-jeon jika di atas. Sebelum mereka naik ke atas, Kang Ipul memberitahu Ki-jeon bahwa mereka bertujuan untuk mengambil sel telur para korban yang akan dijual. Kang Ipul memperingatkan bahwa jika mereka mengganggu bisnis ini, mereka tidak akan bisa keluar dengan selamat. Mendengar hal itu, Ki-jeon menghajar Ipul hingga tidak sadarkan diri. Setelah menuju ruang penyekapan, Ki-jeon terkejut melihat banyaknya gadis yang diculik. Dia pun segera fokus pada salah satu korban yang tampak lemah dan berusaha membawanya pergi. Namun saat mereka berusaha melarikan diri, mereka dihadang oleh Chunyang dan kelompoknya. Hyeol pun berusaha menghadang Chunyang dan meminta Ki-jeon untuk segera kabur. Sayangnya, Chunyang dengan cepat mengalahkannya. Melihat sahabatnya dalam bahaya, Ki-jeon menurunkan korban yang dibawanya dan berusaha melawan Chunyang. Meskipun Ki-jeon terlatih dalam bela diri, kekuatan Chunyang jauh lebih besar. Dalam sekejap, mereka berdua ditangkap oleh segerombolan mafia itu. Setelah ditangkap, Ki-jeon dan Hyeol diikat dan dibawa ke sebuah ruangan. Namun, Ki-jeon tidak menyerah. Dengan tenang dan keahliannya, dia mulai mencari cara untuk melepaskan diri. Dia akhirnya berhasil menggeser ikatan di tangannya dan membebaskan diri. Setelah itu, dengan cepat dia membantu Hyeol melepaskan diri dari ikatannya juga. Setelah berhasil bebas, mereka berdua berusaha mengendap-endap keluar dari tempat itu. Namun mereka terhalang oleh segerombolan mafia yang sedang berjaga. Hampir saja mereka lolos, jam tangan Ki-jeon berbunyi dan membangunkan semua mafia itu. Mereka pun langsung berlari secepat mungkin untuk menghindari kejaran Chunyang dan para anak buahnya. Keduanya pun berhasil mencapai kantor polisi terdekat dan melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh Chunyang.
Namun ternyata petugas kepolisian tidak mempercayai cerita mereka. 일단 그 두 사람 신분증 좀 줘보세요. 지금 당장 나가야 됩니다. 맞아요. Ki-jun yang frustasi meluapkan emosinya, tetapi petugas polisi malah menyetrum mereka hingga nggak sadarkan diri. Di tempat lain, Profesor Dongli menerima kabar tentang kejadian itu dan segera menuju ke kantor polisi. Ketika Profesor Dongli tiba, petugas polisi panik dan segera membebaskan keduanya. Dalam keadaan lelah, mereka meminta Profesor Dongli untuk segera mengambil tindakan. Ki-jun pun menunjukkan selembar kertas yang dia temukan di ruko kosong. Ki-jun dan Heol meminta Profesor Dongli untuk ikut mereka kembali ke lokasi kejadian. Namun saat mereka tiba, semua jejak sindikat itu ternyata telah hilang. Merasa situasi semakin gawat, Ki-jun meminta Profesor Dongli untuk menghubungi petugas polisi yang lebih berpengalaman. Namun, Profesor Dongli menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan dengan cepat karena mereka harus menunggu sesuai prosedur, dan itu semua butuh waktu yang lama. Saat ini banyak polisi sedang sibuk mencari anak gubernur yang hilang. Profesor Dongli pun meminta Ki-jun dan Heol untuk kembali ke universitas dan lebih bersabar menunggu perkembangan selanjutnya. Ki-jun dan Heol menyadari bahwa jika mereka terus bersikeras, mereka akan dikeluarkan dari kepolisian. 야, 이 자식아! 아직 학생이야. 그냥 여기서부터는 어른들한테 맡겨. Namun pikiran mereka dipenuhi oleh kekhawatiran tentang Yeonjung dan para korban lainnya yang mungkin terjebak dalam bahaya. Heol pun mengingat jika temannya mempunyai kenalan seseorang yang bekerja di unit pengawas CCTV. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera mencari kenalan temannya yang ternyata dia adalah Jo-hee. Mereka pun meminta bantuan Jo-hee untuk melacak plat nomor mobil yang digunakan oleh Chun-yang. Mendapati permintaan anak didik kesayangannya itu, dia pun langsung setuju untuk membantu, namun membutuhkan waktu beberapa hari untuk mencarinya. Selama itu, Ki-jun dan Heol memanfaatkan waktu mereka untuk melatih fisik dan kemampuan bertarungnya. Hari demi hari mereka berlatih hingga badan mereka menjadi tahu kotak. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan akan membuat karir mereka berakhir. Namun baginya, saat ini menyelamatkan orang lain jauh lebih penting. Setelah beberapa hari menunggu, Jo-hee akhirnya mengabarkan bahwa mobil yang digunakan Chun-yang telah terlihat di sebuah klinik kandungan. 뒤에 스타렉스 벤이 있는데 H 산부인과 로고가 찍혀 있네. Hati mereka pun berdegup kencang saat menyadari bahwa para korban mungkin berada di sana untuk dijadikan pendonor. Setelah mendapatkan alamat klinik, Ki-jun dan Heol bersiap-siap untuk berangkat. Sesampainya di klinik, Kang Ipul dan anak buahnya terkejut melihat kedatangan mereka. Namun, Ipul merasa yakin bisa mengalahkan mereka karena jumlahnya yang lebih banyak. Dan pertarungan pun dimulai, Ki-jun serta Heol bertarung dengan semangat yang membara. Dengan tekad yang kuat, mereka berhasil mengalahkan Kang Ipul dan para anak buahnya. Lalu, Ki-jun dan Heol segera bergegas ke lantai atas demi menyelamatkan Yeonjung dan para korban. Di lantai atas mereka dihadang oleh Chun-yang. Pertarungan antara mereka pun tidak terhindarkan. Pada awalnya, Chun-yang dengan mudah mengalahkan Ki-jun dan Heol, dan ini membuat mereka terjatuh berkali-kali. Namun semangat mereka untuk menyelamatkan Yeonjung membangkitkan kekuatan dalam diri mereka. Namun saat mereka melihat banyaknya korban yang terjebak, mereka meminta bantuan dan menghubungi Profesor Dongli yang memanggil bala bantuan. Akhirnya rombongan polisi dan ambulan datang untuk mengevakuasi para korban. Di sisi lain, bukannya mendapatkan rasa terima kasih, Ki-jun dan Heol malah diberikan sanksi untuk keluar dari kepolisian. Profesor Dongli juga dipanggil untuk menghadapi sidang. Dalam sidang itu, seorang atasan polisi mengecam tindakan Ki-jun dan Heol yang tidak mematuhi aturan dan sok-sokan untuk bertindak sendiri. Dia pun meminta komisaris untuk mengeluarkan keduanya dari institusi. Namun, komisaris meminta Profesor Dongli untuk memberikan pemikirannya.
Dengan tegas, Profesor Dongli menyatakan bahwa dia merasa bangga dengan semangat Ki-jeon dan Haeyeol yang berani berbuat baik demi menyelamatkan orang lain. Meskipun mereka tahu akan resikonya dikeluarkan dari kepolisian, justru dia sangat malu karena dirinya sendiri bahkan tidak seberani itu. 그런 애들로 잘 키웠다는 생각이 드니까요. 양 교수는 어떻게 했으면 좋겠어? Mendengar pernyataan itu, komisaris memberi keputusan jika Ki-jeon dan Haeyeol tidak jadi dikeluarkan. Tetapi mereka hanya akan diskors untuk mengulang kuliah lagi tahun depan dan diwajibkan membersihkan universitas setelah pelajaran selesai. 강희열, 하지만 학장님의 선처로 대학 대신에 500시간 사역이다. 싫어? 정말 좋습니다. 잘. Mendengar keputusan itu, Ki-jeon dan Haeyeol merasa lega dan semakin bersemangat untuk mengejar cita-cita sebagai seorang polisi. Cerita pun ditutup dengan Yeonjung yang datang menemui Ki-jeon dan Haeyeol untuk mengucapkan terima kasih. Dia menganggap keduanya sebagai pahlawan tanpa pamrih karena telah menyelamatkannya. Meskipun masih menjadi polisi baru dan dianggap bukan siapa-siapa, namun melalui ketulusan hati, orang biasa pun akan bisa mengubah dunia dengan cinta dan kepedulian. Sekian dan terima kasih.